Hai, apakah Anda pernah mengalami kesulitan untuk mencapai hasil yang Anda inginkan? Misalnya ingin menurunkan berat badan. Nah, saya pernah. Kali ini saya akan share sedikit tentang satu hal, yaitu bagaimana caranya mengubah perilaku untuk mencapai hasil. Setiap orang akan senang kalau ia memiliki berat badan yang ideal ya. Jadi nggak gampang capek kalau naik tangga, nggak gampang sakit. Kalau pakai baju dan celana itu menjadi terlihat pas ya. Wah, pokoknya akan membuat seseorang itu menjadi lebih pede. Tetapi kenyataannya, bagi orang yang merasa memiliki berat badan yang berlebih, katakanlah namanya si mawar gitu. Untuk menurunkan berat badan itu nggak mudah. Tantangannya banyak. Uh, Misalnya ya, buka HP, ya lihat sosmed, teman-teman yang lagi posting makanan, terus dia komentar, wah enak banget nih. Langsung dia buka aplikasi online, cari nama makanannya apa, langsung order. Nah, begitu makanannya datang, langsung dia bertanya-tanya, kok saya order ini ya? Kan saya lagi mau mengurangi makan. Tapi nggak apa-apa deh. Diet starts tomorrow katanya. Kalau terjadi demikian dan dilakukan secara berulang-ulang, maka berat badannya nggak akan turun-turun. Jadi kalau berat badan seseorang itu nggak turun-turun, masalahnya ada di mana? Apakah masalahnya ada di luar sana? Enggak ya, masalahnya ada di dalam diri orang tersebut. Albert Einstein pernah berkata, "Insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different result." Orang gila itu adalah orang yang mengerjakan hal yang sama secara berulang-ulang tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Nah, kata Einstein demikian nih. Kalau orang tersebut gak mau merubah perilaku makannya, tetapi pengen supaya berat badannya turun, Einstein bilang itu orang gila. Nah, kalau di kita itu ada peribahasa ya, bagai pungguk merindukan bulan. Kenapa? Karena dia membiarkan dirinya untuk tetap berada di situasi tersebut. Dia membiarkan moodnya menguasai logikanya dengan memberikan excuse pada waktu dia mau membuat perilaku yang baru. Yang ujung-ujungnya target untuk menurunkan berat badan malah tidak tercapai. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh si Mawar? Mawar harus clear dulu nih. Ya, berat badannya yang mau dia turunkan itu sampai berapa kilo dan berapa lama. Kalau itu sudah clear, berikutnya dia tinggal menentukan cara-cara baru apa yang dia perlu lakukan secara berbeda setiap hari agar ada pergerakan, angka berat badannya menurun. Berikutnya, dia perlu membeli timbangan ya dan mencatatnya setiap hari berat badannya. Setiap pagi seharusnya ada progres kalau dia komit melakukan cara-cara baru yang berbeda tersebut. Nah, sekarang kita bicara hal lain selain berat badan ya. Misalnya, ada seorang leader. Dia pengen supaya target timnya bisa tercapai. Agar itu bisa dilakukan, leader perlu dengan jelas berbicara dengan timnya. Berapa target yang mau dicapai di tahun misalnya 2021 gitu ya. Lalu untuk mencapai target tersebut, apa yang harus dilakukan berbeda? Setelah itu, timnya tinggal mencatat pergerakan dari minggu ke minggu. Pencapaian kita sekarang ini udah sampai mana nih? Gitu ya. Apa sekarang kita sedang menuju target atau kita malah jalan di tempat? Nah, itu harus ditulis supaya jelas. Ya, jadi sama seperti timbangan berat badannya si Mawar tadi. Kalau angkanya bergerak menurun, maka si Mawar pun akan menjadi semangat tuh. Nah, kalau di tim juga demikian. Begitu angkanya bergerak naik, salesnya naik, maka tim pun bisa menjadi lebih semangat. Nah, kesimpulannya begini. Jika ingin mencapai sebuah target, tentukan dulu angka targetnya berapa. If we can measure it, we can improve it.
Jadi kalau nggak ada angkanya kita nggak akan bisa memperbaiki. Itu dulu. Ada angkanya dulu. Terus kapan itu harus dicapai. Lalu tulis di atas kertas untuk memantau progresnya. Nah, jika itu dilakukan, maka kita bisa mencapai target dari setiap sisi kehidupan kita. Misalnya, kita pengen nabung supaya punya rumah lagi ya, nambah aset. Atau agar bisnis kita bisa berjalan lancar ya di saat yang seperti ini, kita bisa membuat investor itu mau menyuntikkan dana segarnya bagi kita. Nah, sekarang kita kembali ke berat badan. Ya, ngomong-ngomong saya sudah berhasil menurunkan 10 kilo hanya dalam waktu 4 bulan di pertengahan tahun 2020 dengan cara ini. Nah, bagaimana dengan Anda? Target apa yang ingin Anda capai? Dan apa hal yang ingin Anda lakukan berbeda untuk mencapai target tersebut?